Kami berempat akhirnya berangkat. Waktu itu menuju tengah malam. Tak lama kemudian, ketika kami sudah memasuki desa terakhir sebelum menuju Alaspe, mobil kami tiba-tiba mogok di tengah jalan, dikelilingi hutan tanpa penerangan lampu sama sekali. Tapi di kegelapan itu, menutup mata malah membuatku semakin takut. Dan kuberanikan diri menyorotkan lampu senter ke arah suara itu. Dan benar saja, bukan Lek Suryo yang aku dapati. Sosok putih tadi yang kini muncul tiba-tiba di hadapanku, dengan wajah yang tak beraturan, mulutnya tersenyum, sangat lebar memenuhi wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semua. Balik lagi bersama saya Skolastika Novena dalam episode Konon Katanya. Seperti biasa Sobat Javanika, dalam Konon Katanya ini aku akan membacakan kisah-kisah misteri yang sudah dikirimkan oleh Sobat Javanika. Nah, untuk Sobat Javanika yang bingung nih mau ngirim kemana, punya kisah mistis yang pengen dibagikan, bisa dikirimkan ke kisah tanah Jawa 13@gmail.com dengan subjek nama _ kota domisili. Dan buat Sobat Javanika yang sudah mengirimkan cerita kalian, terima kasih banyak. Dan maaf mungkin belum kami bacakan, tapi tenang aja dan sabar. Pasti akan aku bacakan di Konon Katanya ya. Dan kalau beruntung dan cerita kalian bener-bener serem, bisa tuh nanti ditarik ke obrolan santai. Oke, hari ini kita akan menyimak kisah dari Mas Roni, sebut saja Mas Roni ya, berasal dari Jawa Timur. Mas Roni ini menceritakan kejadian yang dialami oleh keluarganya, tidak keluarga inti ya, tapi kerabatnya lah. Itu yang mengalami sebuah kejadian mengenaskan, bisa dibilang mengenaskan, yang terkait dengan Alaspe di Jawa Timur itu sendiri. Seperti yang kita udah tahu kan, Alaspe kan dia menyimpan banyak kemistisan, kehororan, bahkan ya cerita-cerita yang sangat seram di situ. Nah, kali ini gimana cerita dari Mas Roni ini? Langsung aja. Salam rahayu tim kisah tanah Jawa, semoga selalu dalam keadaan yang baik. Amin. Panggil saja saya Roni, nama yang saya samarkan. Demi kenyamanan semua pihak, saya juga akan menyamarkan nama-nama tokoh dan lokasi dalam cerita ini. Cerita ini terjadi pada pertengahan tahun 2012, tepatnya pada awal bulan Juli menjelang bulan Ramadan tiba. Saya ingat persis malam itu, keluarga sedang membicarakan perihal padusan dan nyekar ke pesarean Simbah. Suasana malam yang hangat itu beralih menjadi cukup runyam ketika salah seorang saudara jauh keluarga saya datang menyambangi kediaman rumah. Kami memanggilnya Bule atau tante ya dalam bahasa Indonesia. Beliau tergopoh-gopoh menggendong anaknya yang masih balita dengan keringat bercucuran yang membasahi jilbabnya. Bapak dan ibu langsung menyambutnya, mempersilahkan Bule untuk istirahat dalam rumah. Aku meminta adikku untuk mengambilkan air putih. Waktu itu aku tidak berani nimbrung ke ruang tamu. Aku dan adik hanya menguping dari ruang TV. Tapi dari gelagatnya, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dengan Bule. Tak lama kemudian, Bapak memintaku untuk memanaskan mobil. Beliau bilang suruh mengantarkan ke tempat Pak D. Haryo. Benar saja apa yang aku pikirkan. Ada sesuatu yang ganjil yang menimpa Bule. Hal itu karena Pak D. Haryo dikenal memiliki kelebihan. Banyak orang yang datang ke rumahnya meminta pertolongan. Dan kali ini buleku sendiri yang akan meminta pertolongan. Dan entah pertolongan seperti apa yang beliau butuhkan.
Kemudian kami berempat berangkat malam itu, sedang ibu tinggal di rumah menemani adik. Jarak tempuh ke rumah Pak D sekitar 40 km, kurang lebihnya 1 jam perjalanan. Karena rumah Pak D berada di kota B, sedang rumah kami berada di desa Kabupaten B yang tidak jauh dari alas P yang terkenal angker itu. Jadi Mas Roni ini berangkat berempat ya. Mas Roni, ayahnya, kemudian bule Mas Roni, dan balita tadi, anaknya bule Mas Roni itu. Nah, kenapa Mas Roninya menyebut alas P? Ini lanjutannya. Mengapa aku menyebut alas tersebut? Karena cerita ini akan mengupas pengalaman mistisku yang pertama kali di alas P itu. Kembali di perjalanan menuju rumah Pak D, Bapak tampak gusar. Tidak bicara kecuali mengarahkan dan memandu perjalanan kami. Bapak berulang kali mengamati jam di tangannya. Kalau tidak salah, malam itu kami berangkat sekitar pukul 7. Kami berangkat selepas salat Isya. Bule komat kamit membaca doa. Aku sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Yang pasti, aku kebingungan saat itu. Pada akhirnya, aku hanya fokus menyetir menuju kediaman Pak D. Sekitar pukul 9 kami tiba di rumah Pak D. Saat itu juga, aku baru tahu kejadian apa yang menimpa bule. Oke, mungkin Sobat Javanika kalau mendengarkan yang awal tadi, kita akan berpikir bahwa, oh, anak bule ini yang kenapa-napa. Tapi ternyata tidak. Bapak menceritakan kronologi yang dialami bule pada Pak D Haryo, bahwa suami bule, Lek Kasdi, 2 hari 2 malam tidak pulang ke rumah. Namun Pak D seperti tidak mau menanggapi cerita yang disampaikan Bapak. Sampai akhirnya bule terlihat menangisi nasibnya itu. Kembali Bapak membujuk Pak D untuk membantu bule yang notabene masih saudaranya juga. Namun Pak D kembali tak bergeming, malah Pak D melontarkan kalimat yang membuat bule makin sedih. Suamimu tidak hilang, dia minggat. Dengar perkataan keras dari Pak D, lantas Bapak memintaku untuk mengajak bule menunggu di luar. Aku hanya menguping pembicaraan mereka berdua dari teras rumah. Tidak bisa ditolong. Kasdi ngadu ilmu di alas P. Sudahlah Pri, itu bukan urusan kita. Aku tidak berjanji bisa menyelamatkannya. Itu kata-kata Pak D ya. Meskipun tinggal jasadnya, kita harus menjemput Kasdi toh. Itu jawab bapaknya Mas Roni. Nah, ini jawaban Pak D ya. Beda urusan Pri, nyawamu yang jadi taruhan. Tak lama kemudian, Pak D memanggil Lek Suryo. Lek Suryo itu saudara terakhir Bapak yang tinggal bersama Pak D. Lalu Pak D minta Lek Suryo ini untuk menemani bapaknya Mas Roni menuju alas P untuk mencari Lek Kasdi tadi. Aku hanya bisa membawakan ini. Semoga selamat di perjalanan, ucap Pak D sambil membawakan sebotol air putih. Setelah itu kami berpamitan dan langsung menuju alas P. Kalimat terakhir Pak D yang serius itu membuat hatiku sedikit bergetar. Sebelum menuju ke alas P, kami kembali ke rumah mengantarkan bule untuk istirahat. Sebetulnya aku pun diminta untuk tinggal, tapi aku tidak tega meninggalkan Bapak mengemudi sendirian di tengah malam. Akhirnya Bapak mengizinkan, namun dengan syarat aku tidak boleh ikut masuk ke dalam hutan dan menunggu di mobil saja. Bapak mengajak satu rekan kerjanya yang lebih mengerti tentang alas tersebut, karena tempat kerja Bapak di kebun dekat alas itu. Teman Bapak ini bernama Mas Min. Kami berempat akhirnya berangkat. Waktu itu menuju tengah malam. Jadi yang ke alas P ini pada akhirnya Mas Roni, bapaknya Mas Roni, Mas Min, dan juga Lek Suryo itu tadi. Di perjalanan tampak sunyi. Kami berempat tidak terlibat banyak pembicaraan.
Hanya saja rasa penasaranku yang mulai mempuncak membuat aku memberanikan diri bertanya pada Bapak tentang apa yang terjadi dengan Lek Kasdi. Memang benar, beberapa bulan terakhir Lek Kasdi jarang berkunjung ke rumah, meskipun jarak rumah kami hanya beberapa ratus meter saja, terpisah sungai sebelah desa. Kenapa nggak lapor polisi saja, Pak? Tanyaku perlahan setelah basa-basi menanyakan kabar Lek Kasdi yang jarang mampir ke rumah. Hus, Railo, ngisi-sini keluarga. Tampak raut muka Bapak berubah, sedikit menahan amarah. Pak Lekmu itu lagi susah. Kita sebagai sedulur sepantasnya menolong. Suatu saat, jangan takut menolong saudara-saudaramu jika sedang kesusahan ya, Le. Aku pun mengangguk, mengiyakan perkataan Bapak. Tak lama kemudian, ketika kami sudah memasuki desa terakhir sebelum menuju Alaspe, mobil kami tiba-tiba mogok di tengah jalan, dikelilingi hutan tanpa penerangan lampu sama sekali. Tidak ada kendaraan lain yang melintas sedari tadi ketika kami memasuki kawasan ini. Astagfirullah, ucap Bapak perlahan. Seperti ada kesalahan yang beliau lakukan. Kemudian, Bapak mengambil botol air putih yang diberikan oleh Pak De Haryo. Kami berempat diminta untuk meminum air tersebut sebanyak 1 tegukan. Setelah itu, Bapak keluar dari mobil dan menyiramkan sisa air putih dalam botol tersebut ke mobil. Coba di starter, Le, kata Bapak. Dan benar saja, setelah ku starter, mobil kami menyala tiba-tiba. Kejadian ganjil pertama di malam itu yang akan menjadi rentetan peristiwa ganjil yang nantinya akan aku alami. Ini adalah pengalaman pertamaku bergesekan dengan hal-hal gaib. Setelahnya, ketika sudah mendekati lokasi yang menurutku tidak ada tanda apa-apa, hanya belantara pohon-pohon jati, Masmin memberi aba-aba untuk menepi. Aku memarkirkan mobil di sebelah gubuk reot. Dengan kondisi sekitar yang sangat sepi, jantungku mulai berdegup kencang. Mana mungkin aku berani tinggal sendiri menunggu mereka. Bersama-sama saja aku masih merasa takut. Entah ketakutan itu berasal dari mana. Mungkin sugesti dari nama Alaspe itu sendiri yang sudah kepalang mentereng keramatnya. Jadi Mas Roni ini merasa bingung sekaligus takut ya. Ini kalau sendirian nunggu di mobil tuh kayaknya juga tidak aman, apalagi kan sendirian dan di Alaspe. Bahkan dulu teman-teman KTJ pun driver yang biasanya nunggu di mobil pada akhirnya katanya beliaunya juga ikut penelusuran ke Alas itu. Oke, lanjutnya aku memutuskan untuk ikut melakukan pencarian. Tapi Bapak bersikeras melarangnya. Untung Lek Suryo tahu kalau aku sangat takut ditinggal sendirian. Bahkan memang lebih berbahaya kalau aku ditinggal sendiri. Oh iya, aku lupa. Lek Suryo ini tuli, sehingga beliau juga tidak bisa berbicara dengan jelas. Kami menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengannya. Selain itu pun, Lek Suryo ini hampir sama dengan Pak D. Beliau memiliki indera keenam atau indigo kalau kata orang sekarang. Akhirnya, Bapak memutuskan kami semua untuk berangkat masuk ke hutan. Dengan posisi Masmin di ujung depan sebagai penunjuk arah, Bapak dan aku di tengah, sedangkan Lek Suryo berada di paling belakang. Masing-masing dari kami membawa senter di tangan. Tak lupa, Masmin juga membawa parangnya untuk membuka jalan. Pada 15 menit pertama, jalanan setapak masih mudah dilintasi. Mungkin karena jalur tersebut masih sering dipakai warga sekitar untuk mencari rumput. Namun setelahnya, ketika vegetasi pohon jati sudah mulai berkurang,
menjadi rumpun bambu yang malang melintang. Jalur setapak mulai tak terlihat. Praktis, Masmin dengan bantuan parangnya membuka jalan. Di rumpun bambu itu suasana mistis mulai kurasakan. Kadang ada selonjor bambu yang tiba-tiba berayun tanpa angin. Pikirku itu mungkin dari gesekan angin yang sudah berlalu tadi. Tapi semakin memasuki pepohonan lain yang lebih lebat, perasaan tidak nyaman kembali muncul. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dari sorot lampu senterku yang tak sengaja ku arahkan ke sisi kanan, sosok sekelebat putih melintas di sorot lampu dan tiba-tiba menghilang di kegelapan. Aku masih tak percaya dengan apa yang kulihat baru saja. Dengan nekat, aku sok-sokan mencari bayangan putih itu menggunakan senter di tangan. Namun aku tak menemukannya lagi. Lek Suryo yang berada di belakangku langsung menepuk pundakku. Ia mengisyaratkan untuk tidak usah neko-neko dan melanjutkan perjalanan. Ya bener sih, ini yang dilakukan Lek Suryo ya, karena Mas Roni ini gak usah lah ya mencari-cari di kegelapan tersebut daripada menemukan yang lebih Ternyata mereka sudah ketinggalan jauh dari Bapak dan Masmin. Bapak dan Masmin sudah menaiki perengan jauh di depan Mas Roni dan Lek Suryo tadi. Nah, mungkin karena tadi Mas Roni sibuk nyenterin ya bayangan putih tadi apa, makanya Mas Roni sampai kehilangan fokus dan gak sadar nih kalau Bapak dan Masmin itu ternyata sudah lumayan jauh meninggalkan mereka berdua di belakang gitu. Perjalanan serasa begitu panjang dan sebenarnya tidak ada yang tahu persis lokasi yang kita cari untuk menemukan Lek Kasdi. Jadi mereka ini bukan buta arah, maksudnya belum tahu nih di mana sih Lek Kasdi ini berada, badannya di mana. Namun melalui penglihatan Pak D, Lek Kasdi berada di sebuah gua yang mempunyai 2 mulut gua. Berarti ada 2 jalan masuk ya maksudnya Sobat Javanika ini. Kami berempat yakin saja bahwa kami bisa menemukan Lek Kasdi di lokasi yang disebutkan oleh Pak D. Aku berusaha menambah kecepatan jalanku untuk menyusul Bapak dan Masmin yang jauh di depan. Tapi tanpa sadar aku malah meninggalkan Lek Suryo terlalu jauh di belakang. Bingung harus berbuat apa, akhirnya aku memutuskan untuk menunggu Lek Suryo. Karena dari kejauhan, aku masih melihat sorot lampu senternya. Sedangkan aku tidak bisa melihat sorot lampu senter Bapak dan Masmin yang mungkin sudah sampai di puncak perengan. Nah, bisa dibayangin gak Sobat Javanika? Mas Roni ini yang niatannya tadi mau menyusul Bapak dan juga Masmin bersama Lek Suryo di belakangnya, ternyata malah sekarang di tengah-tengah sendirian nih. Ibaratnya kan Bapak sama Masmin tuh sudah gak kelihatan nih sorot-sorotnya. Cuman Mas Roni ini masih merasa oke, Lek Suryo menuju aku kok, karena katanya senternya masih kelihatan. Tapi ya tetap gimana ya, namanya juga di tengah-tengah alas, apalagi itu alas P. Bisa dibayangkan Mas Roni saat itu pasti panik dan juga takut ya. Apalagi dengan Mas Roni yang taunya bahwa alas P itu kan memang sangat keramat itu tadi. Nah, gimana kelanjutannya? Mari kita simak. Di keadaan yang sendirian itu, sebenarnya aku sangat ketakutan, kan? Suasana gelap, sunyi, dan tak bisa aku gambarkan betapa takutnya aku kala itu. Tapi aku sedikit lebih tenang ketika cahaya kuning dari lampu senter Lek Suryo mulai mendekat. Aku pun mulai mendengar langkah kakinya yang bergesekan dengan daun-daun kering di tanah. Tapi anehnya, ketika di jalur yang seharusnya lurus untuk menuju lokasiku berdiri, tiba-tiba cahaya dari senter itu berbelok arah. Mau ku berteriak tapi percuma. Lek Suryo tidak dapat mendengar. Mau aku kejar, tapi ada sedikit perasaan bimbang, mungkin takut. Lalu tiba-tiba, cahaya dari senter itu menghilang dan semakin membuatku panik. Keringat bercucuran semakin deras dan degup jantungku semakin tak terkendali. Semua berkecamuk di pikiranku, bingung harus melakukan apa.
Ini pertama kalinya aku masuk hutan. Tidak pernah sekalipun naik gunung kala itu. Dan perasaan takut yang begitu parah baru juga kurasakan pertama kali dilepas hutan ini. Kan, jadi ini Mas Roni ini bener sudah takut awalnya. Tambah takut lagi ketika senter yang dipikirkan itu adalah senternya Lek Suryo itu malah berbelok arah dan kemudian hilang. Jadi di posisi itu Mas Roni benar-benar sendiri. Selintas di pikiranku aku berteriak sekencang mungkin, dengan harapan Bapak dan Mas Min mampu mendengarnya. Sembari kuayunkan senterku ke langit. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara gesekan mirip langkah dari arah Lek Suryo. Harap-harap cemas, itu benar-benar suara langkah kaki Lek Suryo. Namun anehnya, semakin suara langkah itu mendekat, suara langkahnya seperti sedikit berlari. Ketakutanku semakin tak terelakkan. Di pikiranku itu bukan langkah kaki Lek Suryo lagi. Aku berusaha memejamkan mata ketika langkah kaki itu semakin mendekat yang seakan ingin menerjangku. Tapi di kegelapan itu, menutup mata malah membuatku semakin takut. Lalu, ketika langkah kaki itu mulai dekat beberapa meter di depanku, tiba-tiba suaranya menghilang. Dan kuberanikan diri menyorotkan lampu senter ke arah suara itu. Dan benar saja, bukan Lek Suryo yang aku dapati. Sosok putih tadi yang kini muncul tiba-tiba di hadapanku, dengan wajah yang tak beraturan, mulutnya tersenyum, sangat lebar memenuhi wajah. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Tiba-tiba aku sudah terbaring dan dibangunkan oleh Bapak, Mas Min, dan Lek Suryo. Wah, ini jadi sosok yang dicari-cari Mas Roni di awal tadi, pada akhirnya menemui Mas Roni lagi kan, lebih jelas di depan muka, menampakkan wajahnya juga dan Mas Roni langsung pingsan. Ingatanku kabur, hanya kepingan-kepingan memori yang acak yang bisa aku ingat. Aku dibopong Lek Suryo menuju mobil, lalu Bapak menyetir mobil pulang. Namun di dalam mobil tidak aku temui Lek Kasdi. Lek Kasdi ini yang dicari sama mereka tadi ya, Sobat Javanika. Apa mereka gagal menemukannya? Atau malah aku yang menjadi penghambat pencarian Lek Kasdi? Setelah itu, aku sudah terbaring di kasur kamar saat aku terbangun. Ini yang diceritakan Bapak kepadaku di hari berikutnya. Ternyata aku siuman setelah hari ketiga sepulang dari Alas P. Aku benar-benar kaget, tak percaya perkataan Bapak. Tapi melihat ibu berkaca-kaca dan memeluk erat, membuatku sedikit menampik kenyataan itu. Jadi ternyata Mas Roni ini 3 hari pingsan. Cuman kan yang aneh tadi sempat Mas Roni merasa sadar ya kalau ketika habis melihat sosok tadi, terus Mas Roninya pingsan, lalu pas bangun sudah dikelilingi 3 laki-laki yang berangkat bareng dia tadi kan. Tapi ternyata enggak, Sobat Javanika. Mas Roni masih tidak sadarkan diri sampai 3 hari kemudian. Dan ternyata keanehan dan kesimpang siuran fakta yang Mas Roni ketahui dengan apa yang Bapak, Mas Min, dan juga Lek Suryo ini ceritakan enggak hanya di situ. Bapak bilang, selama kami memasuki Alas P, aku susah diajak berkomunikasi dengan baik. Layaknya orang linglung. Dan puncaknya, ketika kami mencapai mulut gua, tiba-tiba aku seperti tersentak dan pingsan. Namun, untungnya aku masih bisa mengendalikan diriku walau hanya separuh badan. Aku masih bisa mendengarkan omongan Bapak meskipun samar-samar. Tambahnya, kalau malam itu aku tidak bisa mengontrol tubuhku, ceritanya akan berbeda dan bisa berakhir lebih buruk daripada ini. Padahal, seingatku aku tersesat di hutan. Aku tidak pernah melihat mulut gua seperti yang diceritakan Bapak. Malahan, aku melihat sesuatu yang untuk pertama kalinya nyata di hadapanku. Tapi, Bapak selalu menampik ceritaku.
Beliau bilang aku tidak tersesat. Beliau selalu di sampingku, menjagaku dengan kondisi setengah sadar saat itu. Bapak pun menyesali perbuatannya karena memaksakan diri untuk tetap mencari Lek Kasdi. Dan pada akhirnya, Bapak tidak menemukan Lek Kasdi di gua tersebut. Katanya ia hanya menemukan pakaian yang tergeletak di tanah. Konon, setelah dibawa pulang dan diberikan ke Pak De Haryo, ia mengkonfirmasi bahwa pakaian tersebut memang benar milik Lek Kasdi. Raganya sudah menyatu dengan alam, ucap Pak D. Sehingga tidak ada seorang pun bisa menemukannya. Ia sudah berbeda alam. Pungkas Pak D menutup kalimat. Bapak memintaku untuk tidak menceritakan hal ini pada bule. Bahkan hingga saat ini aku menuliskan cerita ini. Bapak masih belum bisa mengelak dari kenyataan, meskipun mungkin yang dikatakan Pak De Haryo benar. Hingga saat ini, setahun sekali Bapak masih mengunjungi gua, layaknya orang berziarah. Meskipun Pak De Haryo sering mengingatkan Bapak untuk tidak usah melakukannya. Terakhir, ini yang kualami ketika tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam, menurut versi Pak De Haryo yang memulihkanku dan Lek Suryo yang menjagaku selama malam pencarian. Malam itu, sewaktu pencarian Lek Kasdi, ternyata adalah wetonku. Sayangnya, tidak ada yang ingat sama sekali, bahkan aku sendiri. Hanya Lek Suryo saja yang bisa merasakan, namun dia juga tidak menyadarinya. Konon, Lek Suryo mendapati penampakanku dalam 4 wujud yang berbeda. Pertama kali ia melihat keanehanku adalah ketika mobil kami mogok, dan yang kedua kalinya ketika kami baru sampai hutan. Makanya dia kekeh untuk mengajakku dengan maksud menjaga aku, meskipun Bapak pada awalnya melarang. Nah, ternyata malam ketika Mas Roni dan keluarganya masuk ke Alaspe itu adalah malam wetonnya Mas Roni, yang dimana kalau Sobat Javanika pernah menyimak, Om Hao sering bilang kalau di malam weton itu tubuh kita, raga kita kosong karena sedulur papat lima pancer kita itu sedang keluar, dan itu merupakan hari yang rawan untuk bepergian jauh, apalagi bepergian ke daerah yang dianggap sakral, keramat, angker, dan juga wingit, begitu. Lalu ini menurut versi Pak De Haryo tentang apa yang terjadi pada Mas Roni saat itu ya. Aku disukai oleh sosok penunggu sana yang beberapa kali masuk ke dalam ragaku. Jadi praktis dalam 3 hari sewaktu aku tak sadarkan diri itu, sosok inilah yang menghuni separuh tubuhku. Ya, tapi untungnya setelah hari ketiga itu, Pak D bisa melepaskan sosok tersebut dari badanku. Sampai detik ini, aku bisa beraktivitas normal, dan untungnya bisa membuat aku lebih peka dengan hal yang berbau gaib. Jadi setelah peristiwa ini ya, mungkin Mas Roni tadi kepekaannya terhadap hal-hal gaib ataupun makhluk astral lebih terbuka sepertinya. Ini lanjutan dari Mas Roni. Oh ya, ada satu hal lagi, ini cukup menarik sekaligus menyeramkan. Konon, sewaktu di gua itu, Lek Suryo sempat dilihati wujud Lek Kasdi yang sudah dalam wujud gaib. Katanya, ia tidak menunjukkan mimik kesedihan, melainkan ia memperlihatkan dirinya dengan senyum yang lebar. Ini mirip dengan sosok yang katanya menyukai Mas Roni. Cerita tersebut tidak berani aku sampaikan pada siapapun, termasuk Bapak. Aku pun masih menerka apa maksud dari senyum lebar tersebut. Nah, ini akhir cerita dari Mas Roni terkait pengalaman gaibnya yang pertama kali di Alaspe itu. Dari cerita Mas Roni ini sebenarnya cukup menyeramkan ya Sobat Javanika, karena hitungannya ini pengalaman gaib pertama dan langsung di Alaspe loh.
Alaspe yang kalau Sobat Javanika pernah nonton itu Kisah Tanah Jawa juga pernah melakukan penelusuran di sana kan. Dan juga banyak yang ditemui di sana juga. Nah, lebih menariknya lagi kan memang ini adalah wetonnya Mas Roni yang membuat segala halnya jadi lebih complicated kalau kita bisa bilang. Yang pada akhirnya lekasi tidak ditemukan, tapi Mas Roni dan rombongannya pulang membawa Mas Roni yang dalam keadaan tidak sadar itu. Dan menurut teman-teman KTJ yang saat itu ada di lokasi langsung ya, waktu syuting di Alaspe itu, mereka sempat ngobrol dengan warga di sekitar maupun yang berjualan di sekitar Alaspe itu. Katanya memang banyak warga di situ yang melakukan tapa di dalam Alaspe yang pada akhirnya tidak kembali. Tapi kalau di antara warga itu sendiri masih ada pergunjingan ya. Apakah mereka yang bertapa itu memang benar moksa? Seperti yang tadi kalau Pak Deharyo tadi membahasakannya menyatu dengan alam. Atau meninggal tapi keberadaan jasadnya entah tidak diketahui di mana karena itu dialaskan ya. Mungkin ada hewan buas dan lain-lain, kita nggak tahu. Atau ada juga yang mengatakan mereka hanya minggat atau pergi atau kabur itu. Karena berbagai faktor bisa mempengaruhi hilangnya orang-orang tersebut juga begitu. Nah, buat Sobat Javanika yang punya pengalaman terkait Alaspe atau pernah mendengar pengalamannya siapa terkait Alaspe atau bahkan mungkin pengalaman pribadi bertapa di mana di hutan yang memang seperti Alaspe, boleh di-share di kolom komen ya. Dan buat Sobat Javanika lain yang punya kisah mistis, boleh aku ingatkan lagi ya untuk mengirimkan ke email Kisah Tanah Jawa di kisahtanahjawa13@gmail.com dengan subjek nama _ tempat domisili begitu. Oke, sekian dulu konon katanya hari ini. Terima kasih untuk Sobat Javanika yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk Mas Roni yang sudah berbagi kisahnya di sini. Terima kasih juga buat Gudang Digital yang sudah memfasilitasi syuting konon katanya hari ini. Buat Sobat Javanika yang hobi fotografi maupun videografi, bisa mengunjungi Gudang Digital di Jalan Gejayan dekat Pasar Demangan Jogja untuk menemukan piranti fotografi maupun videografi yang termutakhir dengan harga yang oke begitu. Oke, kita akhiri ya untuk konon katanya hari ini. Sampai jumpa di episode konon katanya berikutnya. Mugia tansah pinaringan rahayu, sagung dumadi.